5 tersangka korupsi proyek air bersih Haruku ditahan. Negara rugi 3,8 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Maluku menetapkan sekaligus menahan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, tahun anggaran 2020. Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai 3,83 miliar rupiah. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Maluku. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, Radot Parulian, menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 8 saksi dan menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. 5 tersangka yang ditetapkan masing-masing Ella Sopalau selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK tahap 2, Andi Ranita selaku PPK tahap 1, Anita Muin dan Nur Madar selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, serta Direktur PT Kusuma Jaya Abadi Construction, Dwi Priyambada Kurniawan selaku penyedia jasa. Kasus ini bermula dari proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku yang didanai melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dengan pagu anggaran sebesar 13 miliar rupiah dan nilai kontrak 12,48 miliar rupiah. Dalam penyidikan, Kejati Maluku menemukan sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari perencanaan proyek yang tidak sesuai ketentuan, perubahan kontrak tanpa dokumen pendukung, pembayaran termin yang tidak sesuai progres fisik pekerjaan, dugaan rekayasa dokumen pencairan anggaran, pelaksanaan serah terima pekerjaan saat proyek belum selesai, hingga pembagian pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak sehingga menimbulkan kerugian negara. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara tersebut bermula dari pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku tahun 2020 yang bersumber dari pinjaman pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Paket pekerjaan tersebut memiliki pagu anggaran sebesar 13 miliar rupiah dan setelah proses tender dimenangkan oleh PT Kusuma Jaya Abadi Construction dengan nilai kontrak sebesar 12 miliar 483 juta 909 ribu rupiah. Bahwa dari hasil pemeriksaan tim penyidik menemukan adanya fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka yang mana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi dan penyidik telah menemukan minimal 2 alat bukti sehingga terhadap AS, NH, AM, NM, dan DP ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka. Kejati Maluku juga melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 3 hingga 22 Agustus 2026. 4 tersangka yakni Ella Sopalau, Andi Ranita, Anita Muin, dan Nur Madars ditahan di Lapas Perempuan Kelas 3 Ambon. Sedangkan Dwi Priyambada Kurniawan ditahan di Rumah Tahanan Kelas 2A Ambon. Kejaksaan Tinggi Maluku menegaskan penyidikan perkara tersebut masih terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan apabila ditemukan alat bukti baru maupun pihak lain yang diduga ikut bertanggung jawab.